Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Resam TV. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai polemik yang baru-baru ini terjadi, yakni polemik PT EMM yang ada di Indrangaya Raya. Jadi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 dan hari Kamis tanggal 10 April, mahasiswa sudah melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh untuk menuntut dicabut izinnya pertambangan PT EMM yang ada di Indrangaya Raya. Sudah hadir bersama kita salah seorang peneliti Resam Institute, yakni Ustadz Ferdiansyah Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya yang terjadi pada PT EMM ini yang ada di Indrangaya Raya? Ya, polemik yang terjadi di demo yang baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya 2018 yang lalu. Tepatnya di bulan September, masyarakat di sekitaran Betong melakukan aksi menuntut supaya izin PT EMM dicabut. Namun sayangnya tidak ada respon dari pemerintahan Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti hal ini, sehingga mahasiswa pada 9 April yang lalu itu melakukan aksi. Kita sangat menyayangkan aksi yang dilakukan mahasiswa di depan kantor gubernur ini malah disambut dengan gas air mata oleh aparat kepolisian, sehingga hal ini memicu kemarahan mahasiswa yang semakin besar. Jadi bukan hanya sekedar menuntut pembubaran EMM, tapi juga mahasiswa juga merasa tekanan ya diberikan ke mereka, hingga hari Rabu 10 April ribuan mahasiswa ini melakukan aksi selanjutnya. Jadi kalau bahasa mereka jilid 3. Nah, kalau kita telusuri kenapa sih sebenarnya masyarakat pertama ini sudah memuncak ya, dilanjutkan dengan demo mahasiswa. Kalau kita telusuri, PT EMM ini sudah punya izin eksplorasi itu sejak tahun 2005. Jadi eksplorasi itu ya sebatas survei untuk kandungan khususnya ini mineral emas ya. Hingga kemudian mereka pada 2009 itu mengajukan perpanjangan lagi izin eksplorasi, dan puncaknya pada 19 Desember 2017 BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengeluarkan izin usaha pertambangan untuk produksi. Nah, tindak lanjut dari izin itu, PT EMM memasang tanda batas di 10.000 hektar tanah yang sudah diberikan izin ke mereka. Nah, informasi yang saya peroleh, saya mengutip pernyataan dari Rafli, Senator Aceh. Beliau mengatakan sudah ada 2 kampung yang digusur oleh PT ini. Jadi ini jelas sekali bagaimana kapitalisasi terjadi di dunia pertambangan, di mana tambang-tambang yang harusnya digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan rakyat malah menindas dan menyiksa rakyat. Ini saya melihat dari sudut ini awal ya, awal bagaimana masyarakat kemudian menuntut. Jadi apalagi produksi yang akan dilakukan ini adalah produksi yang besar-besaran. Jadi itu mungkin tanggapan awal saya polemik yang terjadi, hingga kemudian memicu kemarahan dari masyarakat, juga memicu kemarahan dari mahasiswa yang merupakan agent of change, para intelektual muda kita. Memang apa masalahnya dengan proses perizinan yang dikeluarkan BKPM, Ustaz? Ya, BKPM ini Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dia mengeluarkan izin itu 10.000 hektar sebagai kawasan wilayah izin produksi PT EMM. 10.000 ini mencakup APL, areal penggunaan lain, dan 4.000 areal penggunaan lain, dan 6.000 itu kawasan hutan lindung. Nah, kalau kita telusuri perizinannya, PT EMM cuma punya dua perizinan. Yang pertama dari BKPM, kemudian yang kedua dari Kementerian ESDM. Itu pada bulan Juli 2018 baru dikeluarkan izin usaha pertambangan produksi untuk PT EMM. Artinya kita menjadi pertanyaan, kenapa di sini yang pertama tidak dilibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kemudian kenapa di sini
tidak ada dilibatkan juga dari gubernur. Padahal jelas dalam undang-undang UPA, kawasan hutan juga termasuk ekonomi, kawasan ekonomi Leuser itu merupakan tanggung jawab dari gubernur Aceh. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, seakan-akan ada jarak yang memisahkan antara keputusan pusat dan keputusan daerah. Jadi gubernur ini dilangkahi. Posisinya seakan-akan gubernur tidak memiliki peran yang berarti, dan kemudian padahal pertambangan ini ada di wilayah Aceh dan bukan hanya di Nagan Raya. Jadi ada dua provinsi, ada dua kabupaten di sini, ada Kabupaten Nagan Raya, ada Kabupaten Aceh Tengah. Selama ini prosesnya itu hanya di Bupati Nagan Raya. Jadi saya menilai ada unprocedural perizinan yang terjadi pada PTMM. Artinya ini pasti ada orang-orang kuat di belakangnya, pasti ada orang-orang yang mempunyai pengaruh besar sampai izin ini berjalan lempang gitu padahal sudah unprocedural. Jadi siapa sebenarnya orang-orang yang berpengaruh di balik PT EMM yang maksud tadi, Sat? Ya, PT EMM Emas Murni Mineral ini kita harus melihat dulu perusahaan-perusahaan besar di belakangnya ya. Ini hanya salah satu proyek dari Kalimantan Gold Corporation. Jadi Kalimantan Gold Corporation ini kerjasama dengan Freeport McMoran Copper. Jadi perusahaan yang ada di Papua itu memiliki beberapa proyek di Indonesia. Jadi ada 3 proyek besar, salah satunya yang ada di Betung. Sebelumnya juga ini terlibat juga ada perusahaan dari Kanada, jadi Tiger Rim Copper. Ini juga ada di 3 perusahaan ini. Jadi PTMM ini bukan hanya satu PT gitu, bukan sebuah perusahaan kecil lokal yang dikelola oleh orang-orang lokal nasional, tetapi di situ ada pengusaha nasional, ada juga pengusaha asing tadi dari Kanada dan Amerika. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, Kalimantan Gold Corporation untuk proyek Betung ini 60%-nya saham dipegang oleh Media Group. Kita tahu kan siapa pemilik Media Group, siapa salah satu pemegang saham Media Group, dan ini 60% dari proyek yang ada di PTMM ini dimiliki oleh mereka. Nah, dia putra Aceh. Jadi kalau saya menelusuri dari beberapa artikel termasuk di bisnis.com, ya 60% saham Media Group itu ya dimiliki oleh Surya Paloh. Kalau kita melihat sosok beliau, maka kita akan paham beliau merupakan salah satu lingkar utama dari istana. Maka demo apapun yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian kenapa tidak digubris-gubris, kenapa tidak ditindaklanjuti, sampai kemudian demo-demo yang dilakukan mahasiswa juga tidak ditemui oleh gubernur. Ada kemungkinan, tadi saya katakan, ada orang-orang berpengaruh yang kemudian membuat perusahaan PTMM ini tetap berjalan. Tadi sudah unprocedural secara perizinan dan kemudian membuat resah masyarakat. Jadi ya ini faktanya ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar, salah satunya 60%-nya dimiliki oleh Media Group. Jadi apakah peristiwa ini akan terus berlanjut seperti ini atau ada solusi lain, Ustaz? Ya, ini fakta yang terjadi dalam sistem demokrasi kita saat ini ya. Jadi sistem demokrasi ini dikendalikan oleh orang-orang kapitalis. Ya, kapital-kapital yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan. Kalau faktanya seperti itu, maka kecil kemungkinan. Tapi saya juga tidak ingin berandai-andai apakah ini akan dicabut atau tidak, karena faktanya kejadian-kejadian seperti ini terjadi di belahan provinsi-provinsi yang lainnya, bahkan di belahan dunia, di negeri-negeri kaum muslimin juga terjadi hal yang seperti ini. Di saat suara rakyat itu bukanlah apa-apa, tetapi suara para pemilik modal, suara para kapital itu lebih utama bagi penguasa, karena ada kesepakatan, deal-deal tertentu yang mereka buat. Maka kita agak pesimis kalau kemudian keberpihakan terjadi kepada rakyat. Walau alam kita tidak tahu apa yang terjadi, namun kita perlu ingat kepada seluruh kaum muslimin bahwa ini harusnya membuka pikiran kita.
Fakta-fakta ini terjadi di negeri-negeri demokrasi, di negeri-negeri kapitalis, di mana rakyat selalu sengsara, sementara pemilik modal selalu berkuasa. Islam mengatur perkara-perkara ini. Saya ambil contoh di masa Rasulullah SAW. Suatu ketika Bilal bin Harith al-Asmusni itu menghadap Rasulullah meminta sebuah tambang, yakni tambang garam. Rasulullah memberikan tambang tersebut kepada Bilal. Jadi Bilal bin Harith di sebuah daerah Hijaz. Hingga kemudian seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sadar yang engkau berikan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada habisnya?" Jadi kalau kita melihat tambang garam di gurun di daerah Timur Tengah, itu hari ini diambil itu seperti gunungan salju, besoknya keluar lagi seperti itu. Sehingga garam itu tidak pernah habis-habisnya. Kita nggak perlu susah payah menggali, dia akan muncul lagi. Nah, itu fakta tambang garam yang diberikan Rasulullah kepada Bilal al-Asmusni. Memahami fakta itu, kemudian Rasulullah memanggil Bilal bin Harith al-Musni untuk menarik kembali tambang tersebut. Karena tambang tersebut adalah milkiyatul ummah, kepemilikan umat. Tidak bisa diberikan kepada individu atau tidak bisa diberikan kepada sebagian kelompok. Kenapa? Karena ini dampaknya luar biasa dan ini memiliki potensi deposit yang besar. Kalau kita lihat produksi tambang-tambang, khususnya tambang emas, apalagi di Betung ini memiliki potensi deposit yang begitu besar, maka harusnya tambang di Betung ini dikelola oleh negara. Negara tidak bisa memberikan kepada pihak swasta, apalagi asing. Negara juga tidak bisa memberikan kepada individu untuk dikelola. Yang dilakukan oleh negara adalah negara langsung mengelola tersebut dan hasilnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Inilah Islam memberikan solusi. Karena itu kita aneh kalau kemudian ada yang menganggap bahwa khilafah itu ancaman. Padahal salah satu fakta yang terjadi di Gempang, yang di Betung ini, solusinya adalah dengan sistem Islam, yakni khilafah. Seandainya sistem Islam diterapkan, maka pertambangan Betung ini akan dikelola oleh negara, hasilnya diberikan sebesar-besarnya untuk kepemilikan umat. Sehingga tidak terjadi gesekan, tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan pengelola tambang tersebut. Karena hakikatnya tambang itu adalah milik rakyat, bukan milik swasta. Jadi harusnya ini membuka pikiran bagi kita semua. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Nagan Raya dengan keberadaan PT MM menunjukkan bahwa sistem ini selalu berpihak kepada orang-orang kapital. Maka kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada sistem khilafah, di mana khilafah itu adalah ajaran Islam. Ustaz, closing statement Ustaz untuk video kita kali ini. Ya, seruan saya yang pertama kepada mahasiswa, maju terus ke depan. Kita harus menuntut dicabutnya izin PT MM ini yang memang sungguh meresahkan bagi rakyat. Yang kedua, sadarlah kita wahai rakyat Aceh, sistem yang berjalan saat ini memberikan kesempatan kepada kapital-kapital untuk menguasai seluruh hasil alam dari rakyat. Apakah itu rakyat Aceh ataupun seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kita harus beralih. Kita harus ganti sistem, karena sistem ini tidak memberikan solusi. Sistem ini hanya memberikan kepuasan, hanya memberikan kemenangan bagi para kapital. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah kita kembali bersama-sama mewujudkan Islam kafah, karena hanya itu yang mampu mensejahterakan kita. Islam kafah hanya bisa terwujud dengan diterapkannya sistem khilafah. Sistem khilafah itu ajaran Islam. Membenci sistem khilafah berarti membenci ajaran Islam. Terima kasih Ustaz karena sudah hadir pada kesempatan kali ini di acara program Selama Resam kali ini. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video dengan tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.